Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan, dan mari kita persiapkan dan arahkan hati serta pemikiran kita kepada Tuhan, sehingga biarkanlah ibadah yang kita lakukan boleh menjadi dupa yang harum di hadapannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, merendahkan hati serta segenap keberadaan kami untuk menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau bertahta di atas segala acara yang kami lakukan pada saat ini. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami sungguh menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarkanlah ya Tuhan, Engkau berkati kami yang di tempat ini atau rekan-rekan kami yang menikmati siaran kami lewat YouTube. Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Betapa ku mencintai. Betapa kasih Tuhan atas hidup dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan pada setiap kita masing-masing. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Haleluya Tuhan. Betapa ku menyadari segala yang hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bercanda hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dari awal lagi, betapa ku mencintai, betapa ku mencintai. Amin. Haleluya. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Hosana bagimu. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini. Amin Yesus. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
sahabat kami yang senantiasa mempedulikan segenap kehidupan kami. Oleh sebab itu, ya Bapa, pada saat ini kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkanlah Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menjadi penurut dan pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh menyerahkan dan mempersilahkan Engkau berbicara kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi pujian tadi mengatakan bahwa ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku, Dia adalah Bapa dan sahabat kita. Pada saat ini saya ingin menyampaikan satu renungan firman Tuhan, bahwa bagaimana kasih Tuhan dicurahkan, bagaimana kasih Tuhan dinyatakan di dalam diri dan kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, dan kita merasakan perjalanan waktu tentang pertolongan Tuhan yang kita rasakan dan nikmati. Memahami keberagaman sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami keberagaman. Kenapa harus dipahami? Kenapa saya sampaikan keberagaman? Karena di antara pribadi lepas pribadi, masing-masing meskipun sebagai anggota tubuh Kristus, semuanya memiliki keberbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Dan keberbedaan itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan, dipersoalkan, tetapi kita boleh memahami, kita boleh menyadari bahwa itu adalah sebagai satu keberagaman yang harus dipahami, yang harus dicermati. Mari kita akan coba melihat Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-26. Mari kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Judul perikopnya 1:3. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok.
Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut dihormat. Sukacita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami keberagaman sebagai anggota tubuh Kristus. Seperti di awal tadi saya sampaikan, mengapa harus dipahami tentang keberagaman di antara satu dengan yang lain di dalam anggota tubuh Kristus? Karena anggota masing-masing sebagai tubuh Kristus memiliki berbagai macam hal keunikan masing-masing, pribadi lepas pribadi. Ada satu keunikan, ada satu kelebihan di antara masing-masing yang tidak dimiliki oleh anggota yang satu dan dimiliki oleh anggota yang lain. Tidak dimiliki anggota yang lain, tetapi dimiliki oleh anggota yang satunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus dipahami, harus dimengerti, harus dihayati tentang keberbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Amin. Ini harus dipahami, ini harus dimengerti, ini harus dihayati. Sehingga sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus, kita boleh saling membangun di antara satu dengan yang lainnya. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita perhatikan dari ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-20? Kita melihat bahwa adanya perbedaan fungsi, adanya satu perbedaan tempat di antara anggota tubuh Kristus, dan digambarkan oleh Rasul Paulus dengan sangat jelas sekali. Masing-masing anggota ditempatkan pada satu tempat tertentu oleh Tuhan. Masing-masing anggota ditempatkan pada satu bagian tertentu oleh Tuhan dan memiliki fungsi, memiliki kegunaan yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Jadi memiliki fungsi, memiliki tempat yang berbeda di dalam tubuh. Dalam satu gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan anggota tubuh Kristus. Dan pada bagian ini disebutkan bahwa memang ada perbedaan dalam fungsi dan tempat. Tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam perbedaan fungsi dan perbedaan tempat itu bukan maunya seseorang, itu bukan maunya personal anggota tubuh Kristus. Bukan, tetapi sesungguhnya itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan, itu yang dimaui oleh Tuhan. Jadi misalnya Bapak Ibu Saudara dan saya memperhatikan, mata ini ada di atas, kemudian telinga ada di samping, kemudian mulut ada di depan, kemudian kaki ada di bawah. Ini yang menempatkan adalah Tuhan. Yang mengatur semuanya ini adalah Tuhan, yang menghendaki semuanya ini adalah Tuhan. Memiliki fungsi kegunaan yang berbeda di antara satu dengan yang lain sesuai dengan tempatnya. Dan ini bukan maunya anggota tubuh Kristus. Ini bukan maunya manusia itu, bukan. Tetapi ini adalah maunya Tuhan. Apa yang harus diperhatikan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan adalah masing-masing di antara kita memiliki fungsi yang berbeda, kegunaan yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Ada seseorang yang menunjukkan fungsinya sebagai seorang penasehat, memberikan fungsinya sebagai seorang pengarah, pengajar, ataupun juga melayani dalam hal memberi perhatian kepada anggota-anggota tubuh Kristus yang lain. Semuanya memiliki
fungsi dan kegunaan masing-masing. Ya, memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing, dan itu yang menghendaki adalah Tuhan. Ada yang memainkan musik, ada yang mencoba untuk memberikan satu perhatian dalam hal kamerawan, kamerawati, ya, untuk menshoot sehingga boleh tepat syutingnya, boleh memberikan sambutan, ya, boleh memberikan satu arahan sebagai seorang pemimpin pujian, ya, yang selama ini dihandle hanya satu orang saja. Jadi jangan pernah bosan-bosan. Saya yakin dan percaya minggu-minggu yang akan datang akan ada orang yang berbeda di tempat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada fungsi, ada kegunaan yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya, dan ini adalah satu keragaman yang harus ditunjukkan, ya, yang harus dipergunakan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikanlah, apa fungsi saya sebagai anggota tubuh Kristus? Mendengar, memperhatikan, mendoakan, ya, atau sebagai seorang singer, song leader, atau juga bisa menyampaikan satu renungan-renungan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada fungsi, ada kegunaan yang harus ditunjukkan. Perbedaan itu harus diakomodir, bukan untuk yang satu lebih daripada yang lain, yang lainnya lebih bagus, lebih utama daripada yang lain. Tidak, tetapi semuanya itu adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, jadi di sana disebutkan bahwa perbedaan fungsi dan tempat itu semua Tuhan yang menghendaki. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa diberi satu kepercayaan oleh Tuhan sebagai apapun, ya, maka lakukanlah, laksanakanlah di dalam gereja. Maka berfungsilah, ya, bermanfaatlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Di dalam rumah tangga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang harus kita lakukan, apapun yang harus kita perankan, mari kita perankan dengan baik. Mari kita berfungsi dengan baik. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, berfungsilah dengan baik. Jikalau ada sesuatu, ya, yang harus diberikan satu perhatian, maka teruslah berikan satu perhatian. Yakin dan percayalah, sebagai gereja, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah, di mana Tuhan memberkati rumah tangga masing-masing di antara satu dengan yang lainnya, perankanlah tugas dan fungsinya dengan baik. Lakukanlah, ambillah tugas dan tanggung jawab itu dengan baik dan benar, dengan tanpa mengurangi bahwa tugasku sudah cukup, peranku sudah cukup. Jangan pernah mengatakan hal itu dimanapun kita berada. Sebagai anggota rumah tangga di dalam keluarga kita, di dalam sebagai anggota masyarakat di mana kita ada, kemudian di dunia pekerjaan ataupun di gereja, maka lakukanlah tugas fungsi masing-masing dengan baik dan benar. Kemudian ayat 21 sampai dengan yang ke-26, di sana disebutkan bahwa keberagaman itu harus dimengerti, keberagaman itu harus dipahami, karena semuanya itu memiliki satu keterkaitan di antara satu dan yang lainnya. Meskipun berbeda, meskipun beragam apa yang menjadi kemampuan seseorang, tetapi hal itu adalah berhubungan di antara satu dengan yang lainnya. Ada satu keterkaitan di antara satu dengan yang lainnya, karena tidak bisa terpisah di antara anggota satu dengan anggota yang lain. Tidak akan bisa disebut sebagai anggota tubuh Kristus kalau
keberagaman yang ada yang dimiliki dengan berbagai macam fungsi tugas masing-masing, kalau tidak ada keterkaitan. Harus ada keterkaitan di antara satu dengan yang lainnya. Sehingga orang tidak akan bisa mengatakan seperti disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Orang tidak akan mengatakan karena orang itu lemah, maka orang itu tidak berguna. Orang itu tidak terkait dengan saya. Karena orang itu tidak terhormat, orang itu kurang terhormat, maka itu tidak ada kaitannya dengan saya. Karena orang itu tidak elok, ya, maka tidak ada kaitannya dengan saya. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan hal yang tepat. Ini bukan hal yang dimaui oleh Tuhan. Manakala Tuhan yang menghendaki kamu memiliki fungsi, tugas, tempat pada masing-masing porsi yang Tuhan telah tetapkan. Ya, meskipun ada yang kelihatannya lemah, kelihatannya tidak terhormat, kelihatannya tidak elok, maka sesungguhnya keterkaitan itu adalah manakala seseorang menunjukkan fungsi tugasnya, membawa orang yang lemah, ya, membawa orang yang kurang terhormat menjadi dihormati, orang yang tidak elok menjadi elok. Inilah satu keterkaitan di antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan satu fungsi yang terkait di antara satu dengan yang lainnya. Jadi jangan merasa ya yang kuat ini bukan level saya, ini bukan kelompok saya, ini bukan kumpulan saya, bukan. Tetapi harus diperhatikan, harus diberikan satu penghormatan, harus ditempatkan pada satu tempat yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah jadi keterkaitan harus ada di dalam keberagaman yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya di antara kita pribadi lepas pribadi, kita memiliki kebisaan masing-masing, kita memiliki kelebihan masing-masing. Maka sesungguhnya itu bukan untuk diri kita sendiri bermegah, tetapi itu semua untuk merengkuh yang lainnya, sehingga yang lainnya dan kita bisa sama-sama kuat, sama-sama bermegah, sama-sama terhormat, karena adanya satu keterkaitan di antara satu dengan yang lainnya. Saudara, perhatikan baik-baik bagaimana orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita. Bagaimana keadaan mereka? Lemah, tidak berdaya, kurang terhormat, tidak elok. Maka inilah saatnya kita menunjukkan untuk keterkaitan kita yang saling membutuhkan di antara satu dengan yang lain. Orang yang kuat, orang yang elok tidak akan bisa kelihatan eloknya kalau tidak bisa menunjukkan fungsi keterkaitan untuk membangun di antara satu dengan yang lainnya. Amin. Tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada gunanya. Keberagaman itu tidak akan ada gunanya. Ya. Tetapi Tuhan mau. Karena Tuhan menetapkan, menghendaki fungsi dan tempat pada masing-masing anggota tubuh Kristus berada, adalah untuk saling terkait di antara satu dengan yang lainnya. Meskipun ya persesuaian di antara satu dengan yang lain, misalnya suami dengan istri, istri dan suami, orang tua dengan anak, maka banyak sekali pribadi-pribadi yang berbeda yang belum diketahui, belum dipahami satu dengan yang lainnya. Maka sebagai anggota tubuh Kristus, perhatikanlah keberagaman itu bukan untuk menjatuhkan yang lainnya. Keberagaman, keberbedaan dalam perbedaan itu bukan untuk menjatuhkan yang lainnya, tetapi untuk saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Itu akan kelihatan
menjadi berfungsi, berguna, ya, karena itulah yang dimaui oleh Tuhan. Yang terakhir di sana disebutkan dalam ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13 bahwa sesungguhnya mengapa kita harus menunjukkan, ya, keterkaitan dalam keberagaman itu, karena kita semuanya telah disatukan dalam satu baptisan oleh Roh yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesatuan itu bukan karena kehendak kita. Kesatuan itu bukan karena kemauan kita, keinginan kita semata, keinginan manusiawi kita, bukan. Tetapi sebagai anggota tubuh Kristus, kita telah disatukan dalam satu baptisan yang diperbuat oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang membuat, itulah yang dilakukan oleh Tuhan, ya, di dalam satu roh, dalam satu kebenaran yang dibuat oleh Tuhan. Kebenaran, bukan kebenaran manusia, tetapi kebenaran Allah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang membuat kita harus terkait di antara satu dengan yang lain meskipun kita beragam. Bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling membangun di antara satu dengan yang lain. Karena kita telah disatukan dalam satu baptisan oleh Roh yang sama. Kebenaran yang sama, bukan kebenaran manusia, tetapi kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lakukan hal ini dengan baik. Perhatikan yang ada di kanan kiri muka belakang kita. Biarkanlah kita boleh maju bersama, bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah bersama-sama di dalam keberagaman kita. Amin. Amin. Ya, itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Beberapa waktu ke depan kita akan diperhadapkan dengan peringatan Natal, kelahiran Yesus Kristus, kehadirannya ke dunia, memperkenalkan diri kepada kita sekalian sebagai umat tebusannya. Maka biarkanlah kita mengingat Tuhan yang telah rela hadir menemui kita dan mempersatukan kita di dalam satu baptisan, dalam satu kebenaran. Maka biarkanlah kita boleh menikmati semuanya itu. Yesus hadir, Yesus hidup untuk kita sekalian dan tetap terus memberikan satu kepedulian untuk kita semuanya. Amin. Memahami keberagaman untuk, ya, saling terkait di antara satu dengan yang lain, karena kita ada di dalam satu baptisan dan satu roh. Tidak ada yang bisa memisahkan kebenaran ini. Tidak ada yang bisa memisahkan fakta ini. Tidak ada. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalam keberagaman untuk saling terkait di antara satu dengan yang lain. Kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Baik sebagai keluarga, baik hidup di dalam lingkungan masyarakat, baik di dalam dunia pekerjaan ataupun di dalam gereja. Tolonglah ya Tuhan, setiap kami boleh menunjukkan peran yang tepat dan berdaya guna untuk terkait di antara satu dengan yang lainnya, secara khusus untuk membangun anggota tubuh Kristus. Jamah lawat setiap kami, dan biarkanlah ya Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Kami semakin maju, semakin indah di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang mengalami satu beban, permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup, kami memasrahkan ke dalam Tuhan pengasihan-Mu. Engkau menolong, memberkati. Namun sayang-Mu nyata atas kami semuanya, anak-anak yang berharap
berpasrah hanya kepadamu. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini dan juga rekan-rekan kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Engkau menolong. Dan saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah negeri kami tercinta Indonesia. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemerintah yang mengupayakan kesehatan, pemerintah yang mengupayakan keharmonisan hubungan di antara satu dengan yang lain, pemerintah yang mengupayakan untuk peningkatan taraf hidup, peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Tuhan Engkau memberkati. Pernaungan kasih-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan jauh hindarkan ya Tuhan negeri kami ini dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba untuk memporak-porandakan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Kami sungguh masukkan ke dalam tangan pengasihan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu, seminggu yang akan kami lalui lewati, tidak tahu apa yang akan terjadi, namun biarkanlah ya Tuhan, karena kami tahu, kami meyakini adanya satu keterkaitan di antara anggota tubuh Kristus yang saling membangun di antara satu dengan yang lainnya, menunjukkan fungsi. Maka biarkanlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau menantikan segala berkat dan campur tangan yang kami rindu nanti harapkan. Melalui doa yang Tuhan ajarin pada para murid-Mu, kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita semua boleh menerima berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap berfungsi dan terkait di antara satu dengan yang lainnya. Salam.